Jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Kami memutuskan setuju pemilu diundur. Merespon wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menyatakan akan tetap berpegang teguh kepada konstitusi. Ia menyampaikan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode, dan dia akan taat kepada aturan tersebut. Sebelumnya, sejumlah elit politik koalisi pemerintahan mengusulkan penundaan pemilu 2024. Penundaan pemilu dibutuhkan karena masih perlu pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dalam hal ini, apa sebenarnya motif isu penundaan pemilu? Ya, motif penundaan pemilu ini kan sebenarnya permainan dari segelintir elit politik pemimpin partai ya. Kan tujuannya untuk bergening posisi, untuk mendapatkan tawar-menawar dalam kekuasaan. Maka sebenarnya dalam politik itu ada yang disebut duodes. Saya dapat apa, saya memperoleh apa. Maka mereka menggunakan isu politik ini untuk jualan. Akhirnya supaya posisi tawarnya lebih tinggi. Dan ini sebenarnya permainan kata-kata yang dimainkan oleh elit politik, pemimpin partai untuk mencapai tujuannya apa? Yaitu menaikkan bergening posisinya. Padahal itu bukan aspirasi publik. Jadi dia memanipulasi publik, kepentingan publik demi kepentingan individu dari pemimpin partai. Siapa yang diuntungkan dalam isu penundaan pemilu ini? Yang sebenarnya isu penundaan pemilu itu kan permainan dari elit politik. Segelintir elit politik yang mencoba mencari muka kepada pemegang kekuasaan. Jadi motifnya itu sebenarnya mereka menggunakan isu ini agar isu ini menjadi daya tarik kepada publik dan mereka mencoba menawarkan gagasan wacana bahwa penundaan pemilu itu dianggap tepat karena kita situasinya menghadapi situasi pandemi COVID. Jadi alasan mereka itu kan supaya ekonomi tumbuh, supaya ada kemampuan kita untuk menghadapi krisis ekonomi. Padahal dalam logika akal sehat, penundaan pemilu itu sulit terjadi karena kita memiliki yang dengan jelas pemilu itu diatur 5 tahunan. Jadi menunda pemilu itu sebenarnya menciptakan situasi yang disebut disonansi sosial, situasi yang tidak menyenangkan. Akibatnya publik gaduh, terjadi pro dan kontra, energi kita habis untuk merespon sesuatu yang tidak punya dasar konstitusional. Dan apa alasan mereka soal isu pemilu? Ya, alasan penundaan pemilu ya alasan yang dibuat-buat. Jadi mereka menggunakan logika seolah-olah pandemi COVID, ekonomi baru tumbuh, maka butuh yang namanya menarik napas dulu supaya ekonomi bisa tumbuh lebih baik, maka alasan mereka ditunda. Ada yang ditunda 2 tahun. Kalau penundaan 2 tahun itu bisa terjadi karena pasti anggota parlemen menyukainya karena dia mendapatkan gratis jabatan 2 tahun lagi. Tetapi persoalan elit politik, cara berpikirnya berbeda dengan elit dengan publik. Elit politik memang menghendaki status quo, publik sebenarnya menginginkan konstitusi itu dijalankan secara konsekuen. Jadi logika elit politik dan logika publik itu berbeda. Lah logika elit politik hanya kepentingan status quo dan mempertahankan kekuasaan. Sedangkan logika publik adalah bagaimana konstitusi itu terus berjalan dan konstitusi harus sesuai dan konstitusi harus ditaati sebagai hukum tertinggi. Jadi kalau mereka nekat menunda pemilu, berarti mereka menjungkir balikkan konstitusi. Sebenarnya ini permainan siapa? Isu ini sebenarnya dimainkan oleh ketua partai politik. Kepentingan ketua partai politik adalah pragmatisme. Jadi mereka berpikir kalau dia mewacanakan
pemilu itu ditunda, mereka mendapat dukungan publik, mereka mendapatkan sambutan dari publik, mereka mendapatkan panggung di media. Tetapi isu ini sebenarnya secara tidak langsung mengkhianati cita-cita demokrasi dan cita-cita ada kita menjaga kemurnian konstitusi. Jadi kalau kita bicara konstitusi, apakah konstitusi bisa dirubah? Bisa. Kalau ada aspirasi kepentingan masyarakat lebih puas. Artinya harus ada persetujuan dari separuh lebih dari anggota DPR, MPR. Tetapi kalau orang memiliki yang namanya etika berpolitik, etika itu selalu komitmen, kesepakatan, janji. Untuk apa? Menjaga konstitusi itu tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga kan agak ironis ketika ditetapkan bahwa pemilu itu tetap berjalan berbuari, tetapi tiba-tiba mereka mengkhianati komitmennya. Itulah orang-orang elit politik yang tidak memiliki yang disebut, pertama mereka tidak punya yang disebut, yang dalam bahasa etikanya adalah tidak punya kepantasan dalam berpolitik. Jadi politik itu menyangkut pantas dan layak. Lah, pantas dan layak itu kalau kata dan perbuatan satu. Jadi elit politik itu harus mampu menciptakan yang disebut trust. Trust itu artinya bahwa mereka harus mampu memberikan suatu kepastian. Karena politik harus kepastian. Kepastian dalam apa? Kata dan tindakan satu. Jangan kata dan tindakan berubah-ubah. Lah, politik pragmatisme menciptakan situasi politik penuh dengan distrust dan penuh tidak kepercayaan. Apa dampak bila pemilu ditunda? Wah, dampaknya akan luar biasa. Kalau nanti penundaan pemilu itu terjadi, ya mungkin akan muncul masalah kefrustasian publik. Lah, publik yang frustasi, yang tidak percaya dengan sistem, itu akan membangun kembali kita masa kegelapan. Jadi zaman kegelapan itu adalah kalau kita menunda pemilu ini dan memperpanjang masa jabatan presiden misalnya 2 tahun atau 3 periode, maka kita mengkhianati cita-cita reformasi dan mengkhianati konstitusi. Jadi menurut saya isu penundaan pemilu itu hanya sekedar wacana, hanya sekedar tes ombak, tetapi sebenarnya isu itu hanya sekedar permainan dari elit politik. Jadi elit politik itu pandai mempermainkan kata-kata. Karena permainan kata-kata itu kerap kali dibunyikan hanya sekedar untuk mendapat dukungan publik dan mengetes dukungan publik. Jadi isu penundaan pemilu ini akan mati suri di tengah arus zamannya. Jadi saya melihat isu ini akan dengan sendirinya hilang karena tidak ada dukungan publik. Dan kedua, karena presiden dengan tegas tidak menginginkan untuk memperpanjang masa jabatan. Selama tidak ada dukungan publik, yang itu tercermin dalam survei-survei dan tercermin dari aspirasi publik, maka orang yang menghendaki penundaan pemilu dia biasanya dia menghadapi situasi yang disebut disorientasi. Disorientasi artinya dia tidak membaca keinginan publik dan dia melawan arus zamannya, maka dia akan terjungkir oleh permainan kata-katanya sendiri. Aspirasi siapa dalam isu penundaan pemilu ini? Dari rakyatkah atau kalangan elit politik? Ini isu kepentingan elit politik, bukan kepentingan publik. Jadi publik itu memang 70% puas dengan hasil kerja pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi publik tidak menghendaki untuk perpanjangan masa presiden. Jadi aspirasi publik tentang kepuasan itu tidak selevel dengan penundaan pemilu. Jadi elit politik cara membacanya salah. Elit politik seolah-olah mengatakan kalau dukungan publik terhadap prestasi kerja Pak Jokowi itu memuaskan, berarti rakyat menginginkan Presiden Jokowi mendapatkan hak istimewa untuk mendapatkan jabatan ditambah lagi 2 tahun. Pada logika publik tidak. Logika publik menginginkan pemilu tetap berlangsung 5 tahunan dan pembatasan presiden tetap 2 periode. Dan logika publik ini nggak bisa dilawan. Kalau kita melawan logika politik publik, berarti
elit politik akan bunuh diri.